Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencanangkan 9 rangkaian kegiatan dalam menyambut Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Dan salah satunya adalah pembentukan NU Women. Saya Wulan Sari, host Women Talk. Ini berseri-seri ya kalau melihat ibu ini sosok yang selalu bersemangat muda. Di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan NU Women ini Bu, kita juga dengar bahwa ibu akhir-akhir ini lagi ngebut maraton ya untuk persiapan NU Women, begitu Bu? Ya, kira-kira begitulah. Sebenarnya apa latar belakang sehingga NU Women ini dicanangkan untuk merangkai 1 Abad Nahdlatul Ulama? Baik, terima kasih Mbak Wulan. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi ya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NU TV yang sudah memberikan ruang atau kesempatan untuk kita berdialog. Karena ini penting ya supaya sejak awal gagasan ini dimunculkan tidak menimbulkan harapannya diterima secara clear gitu ya, tidak menimbulkan pertanyaan atau kontroversi baik di lingkungan lembaga-lembaga perempuan NU maupun di lingkungan para penggiat masyarakat dari para perempuan-perempuan NU. Saya sepakat bahwa ini adalah sangat menarik dan bahkan saya ketika ditawarin sama Mbak Yeni untuk diminta PIC untuk NU Women, saya bilang saya bersemangat karena ini merupakan tonggak ya di dalam sejarah termasuk juga saya kira gerakan perempuan NU maupun gerakan perempuan pada umumnya. Karena 100 tahun, 1 abad ini kan sesuatu yang banyak hal ya bisa dilakukan perubahan atau banyak hal yang dengan sendirinya terjadi perubahan. Kalau latar belakangnya saya kira kita di NU ini kan ada yang struktural ya, ada seperti perempuan NU, ada muslimat, ada fatayat, ada IPPNU gitu ya dengan karakternya masing-masing. Sementara di sisi lain juga ada banyak perempuan-perempuan NU yang menjadi aktivis ya untuk isu-isu terkait dengan perempuan, anak dan disabilitas baik untuk lingkungan Nahdien maupun untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi para penggerak ini, aktivis-aktivis ini adalah perempuan-perempuan yang cukup punya pengaruh ya. Tidak hanya di lingkungan NU, bahkan di luar lingkungan Nahdien pun juga punya pengaruh yang cukup kuat. Bahkan seringkali pemikiran-pemikirannya maupun sikap-sikapnya itu ditunggu oleh masyarakat, oleh gerakan perempuan terutama ya, gerakan perempuan termasuk juga dari organisasi-organisasi di luar Nahdien. Jadi saya kira NU Women ini harapannya adalah mempersatukan gerakan perempuan NU baik dari struktural maupun kultural untuk bersama-sama membangun peradaban baru gitu ya, atau meneruskan peradaban lama yang positif. Kita kan mengenal istilah itu ya, karena selama ini meskipun masing-masing punya lembaga ya, ada lembaga organisasi ini kan ada lembaga perempuan, ada struktural tadi sudah saya sebutkan muslimat, fatayat, IPPNU, tetapi juga ada organisasi-organisasi yang cukup banyak saya kira jumlahnya dibanding dengan yang struktural yang juga diinisiasi oleh perempuan NU dan untuk warga NU gitu ya maupun untuk masyarakat pada umumnya gitu. Nah, ini kita coba kita persatukan gerakannya. Kita persatukan bukan berarti kemudian diseragamkan ya, tetapi kita tetap menghargai karakter masing-masing, tetapi misinya adalah bagaimana misi besar dari Nahdlatul Ulama itu diimplementasikan oleh banyak kalangan ini. Jadi tidak hanya di level struktural, tapi juga organisasi-organisasi kultural ini bisa kita sinergikan. Sehingga harapannya NU yang konon katanya 100 juta lebih gitu ya anggotanya, dan kalau kita kalkulasi dengan jumlah penduduk Indonesia, artinya 50%-nya itu dipastikan adalah perempuan gitu. Nah harapannya bisa mengisi dan NU tidak lagi sebagai penonton ya, tetapi ke depan perempuan-perempuan NU juga harus menjadi aktor-aktor dalam melakukan perubahan maupun pembaharuan dan juga memiliki posisi-posisi strategis gitu. Harapannya ke depan seperti itu.
Jadi NU Women ini akan merangkul seluruh gerakan perempuan yang ada di NU. Di NU, baik di lingkungan struktur ya, maupun yang kultural, yang kultural, yang non struktural, yang selama ini mungkin mereka hanya berkutat di grassroots gitu ya, tidak terlihat gitu. Tetapi begitu kita melihat inisiatif mereka, misalnya membangun energi dari air, membangun energi untuk sekampung dilistriki dengan tenaga matahari misalnya. Kemudian ada di pesantren yang misalnya tidak perlu menggunakan listrik PLN, tetapi menggunakan energinya dari kotoran yang ada, dari limbah. Saya kira ini terobosan yang luar biasa dan tidak pernah diangkat. Atau kalaupun diangkat, justru diangkat bukan oleh NU, tetapi oleh lembaga lain, bahkan lembaga internasional. Kan jadi ironis menurut saya. Harusnya yang bangga tuh perempuan NU gitu. Oke, baik. Apakah memang nanti akan ada fokus-fokus gerakan tertentu yang menjadi milestone, target dari NU Women ini sendiri? Itu kan ada lima program ya. Yang pertama adalah terkait dengan kajian harmoni ya. Di dalam kajian ini juga arahnya adalah pada launching dan pembentukan Satgas. Lalu ada program pengembangan platform digital untuk NU Women. Kemudian ada training of trainers untuk Satgas NU Women. Lalu NU Women Social Activities, ini juga di dalamnya ada penyerahan bantuan donasi untuk pemberdayaan perempuan, kemudian beasiswa, termasuk juga pada santri-santri yang berprestasi ya. Kemudian juga ada komunitas NU Women yang secara berkala menjadi inisiator-inisiator gitu ya. Dan ini bisa kita coba jahit simpul-simpul mereka gitu, sehingga antara satu dengan yang lain itu saling terhubung gitu, apalagi kita menggunakan platform digital gitu. Kemudian juga ada bazar, ada berbagai display ya terkait dengan produk-produk dari para entrepreneur perempuan yang mandiri yang selama ini sudah bekerja untuk isu-isu itu. Kemudian pemberdayaan ekonomi keumatan, pemberdayaan ekonomi kreatif dan lain-lain. Kira-kira seputar itu 5 program itu. Jadi menilik daripada isu yang akan dibahas tadi, menarik, ada entrepreneur, kemudian pengembangan energi. Ya, jadi itu nanti di dalam termasuk bagian dari kajian kami. Jadi ini kan di dalam Women Talk itu salah satunya adalah melakukan kajian dengan melakukan refleksi satu abad NU, itu di mana peran perempuan gitu ya, aktivitas-aktivitas apa saja yang diadvokasi oleh perempuan NU di masa lalu, kemudian menggagas bagaimana gerakan perempuan NU untuk satu abad ke depan, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ini kan rentang waktu yang panjang ya, melihat keberhasilan para pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, bunyai-bunyai kita. Ini yang kemudian kita akan coba jahit gitu ya, menjadi sebuah kekuatan saya kira. Yang baik kita teruskan. Saya kira tidak ada yang tidak baik ya, semuanya baik, hanya memang masih sendiri-sendiri bagaimana ke depan ini menjadi sebuah energi yang memotivasi kita untuk bergerak lebih baik gitu di satu abad ke depan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan tentu saja selain kita melakukan kajian masa lalu, juga kita akan melakukan kajian ke depan. Ini tantangannya apa, hambatannya di mana, lalu yang terpenting adalah potensi apa yang sudah kita miliki saat ini dan untuk 100 tahun ke depan gitu. Kira-kira itu. Kita akan memetakannya melalui sebuah kajian. Dan ini memang butuh orang yang bisa nerawang ya, menerawang masa depan. Jadi bukan nerawang secara mistik ya, tetapi semacam futurolog gitu ya, yang argumentatif, terukur gitu, kira-kira seperti itu. Kira-kira perubahan-perubahan apa yang akan terjadi gitu ya, secara bertahap tentu saja. Setidaknya ada 2 output yang kita harapkan. Yang pertama adalah menghasilkan blueprint. Blueprint gerakan perempuan NU satu abad ke depan dengan roadmap-nya. Jadi kalau misalnya orang mau lihat NU 100 tahunnya akan datang, itu perempuan ada di mana, silahkan lihat di roadmap ini gitu. Petanya akan dibuat seperti apa, tonggak-tonggaknya gitu ya, kita bisa lihat di situ. Moga-moga, mimpinya seperti itu. Jadi kita bermimpi. Jadi mimpinya nanti, ada roadmap, betul. dan ada blueprint-nya dan juga ada roadmap-nya yang nantinya menjadi acuan di dalam rumusan program-program perempuan NU ke depan, baik di lingkungan struktur maupun kultur NU, dan harapannya siapapun ketua PBNU-nya itu nitip, berharap ini dititipkan gitu ya, menjadi bagian dari movement yang akan dibangun oleh NU ke depan.
Kalau tidak dicantolkan di dalam kebijakan PBNU, saya kira memang akan sulit. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman juga gitu. Lalu mau ngapain gitu kalau ini udah dibuat, kalau tidak ada apa-apanya di dalam NU-nya gitu. Memang secara kultural kita sangat kuat, tetapi kalau ini tidak dicantolkan dalam sebuah kebijakan, misalnya di dalam kebijakannya NU, ya memang agak sulit untuk diimplementasikan. Tetapi kalau ini kemudian dari blueprint dan roadmap yang dibuat bersama-sama, tentu saja kita tidak membuat hanya oleh tim, tetapi ini akan mengundang perwakilan dari lembaga-lembaga NU dan juga lembaga-lembaga yang NU kultural, kira-kira seperti itu. Supaya ini menjadi milik bersama, kira-kira seperti itu. Jadi siapapun perempuan NU sudah siap untuk menghadapi abad kedua, begitu ya, Bu ya, dengan perumusan tersebut. Oke, kita selanjutnya nanti akan membahas mulai kapan kegiatan ini akan dijalankan, tapi setelah yang satu ini.